Di warning dulu. Halo adik-adik, apakah suara kakak sudah cukup terdengar oleh adik-adik yang di rumah?
Kalau sudah, boleh dong coba sapa kakak di kolom chat. Oke kak, atau sudah terdengar kak? Coba kakak tunggu ya. Ayo adik-adik yang ada di rumah, boleh di komen di live chatnya ya. Sepertinya sudah tuh kak, dari Naomi Catherine. Wah, terima kasih adik Naomi Puji Catherine. Tuhan adik-adik, kalau suara Kak April dan Kak Melisa sudah terdengar di rumah. Tanpa berlama-lama lagi, kita mau mulai ibadah kita nih kak. Nah, sekarang sudah terdengar, mari kita sapa adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, selamat datang dalam acara Natal Online Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu tahun 2020. Natal tema tahun hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Mereka menamakan dia Immanuel. Halo adik-adik yang ada di rumah. Wah, Kak April, tidak terasa kita sudah menyambut Natal ya. Sudah cukup lama kita tidak bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah? Betul sekali kak, karena pandemi yang masih melanda di Jakarta khususnya. Adik-adik tetap harus di rumah, tapi semoga sukacita Natal tidak menghalangi mereka ya kak. Pastinya Kak April, karena acara Natal Sekolah Minggu Online tahun 2020 kali ini akan diadakan dengan sangat menarik. Sebelum kita mulai acara Natal Sekolah Minggu hari ini, Kakak ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu adik simak dalam video berikut ini. Disimak baik-baik ya adik-adik. Shalom, Horas. Halo adik-adik, sudah siap mengikuti Natal Online Sekolah Minggu 2020? Bagi adik-adik yang mengikuti ibadah dari rumah, berikut beberapa hal untuk ditaati. Pertama, siapkan Alkitabmu ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Kedua, pastikan adik-adik mengikuti dengan memakai baju yang rapi, sopan seperti mengikuti ibadah Natal di gereja. Ketiga, persiapkan persembahanmu ya. Minta bantuan papa dan mama untuk dapat memberikan persembahan melalui barcode yang akan muncul di layar atau transfer ke rekening gereja. Keempat, siapkan lilin adik-adik ya, karena kita akan ada prosesi malam kudus. Dan kelima, pastikan adik-adik ditemani papa dan mama agar papa dan mama atau orang tua dapat membantu adik-adik dalam prosesi lilin atau yang lainnya. Dan terakhir, pastikan kalian bersukacita dan abadikan momen Natal Online Sekolah Minggu, lalu share di grup kelas selesai ibadah nanti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang di rumah dan yang ada di gereja, sudah persiapkan diri belum baik-baik? Ibadah sekolah minggu akan dimulai dengan pembukaan dari prosesi adik-adik kita dari kelas 3-4. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Natal Sekolah Minggu kelas besar. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 57 ayat 1 dan ayat 2. Seari pestai hatu tubuni tu hata Jesusi tua to ibana sian surgoi mebatu hitao asana kondi debata dame dame madijolma pasti rohani di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 16 ayat pertama. Bunyi
Pada mulanya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ada tumbuh-tumbuhan, burung di udara, ikan di laut, dan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Semua itu diciptakan baik menurut gambaran Allah. Nah, yuk kita sama-sama lihat ciptaan Tuhan Allah tersebut yang akan dibawakan oleh les monolog dan dilanjutkan dengan liturgi penciptaan dalam bentuk gerak dan lagu oleh adik-adik kita kelas 3-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan sempurna. Ia melihat semua yang diciptakannya amat sangat baik. Ia tersenyum melihat ciptaannya dan memberkatinya. Alangkah indahnya dan sukacita melihat karya penciptaannya. Dia memisahkan terang dari kegelapan untuk menjadi siang dan malam. Dia juga membentuk matahari, bulan, dan bintang. Dia memisahkan air dari tanah kering untuk membuat lautan, sungai, dan danau. Dia membuat bumi indah dan juga produktif. Dia membuat rumput, pohon, bunga, dan tanaman lain. Tanaman yang berisikan biji-biji untuk memunculkan tanaman baru. Dia juga menciptakan binatang, ikan, ternak, serangga, dan burung di udara dengan kemampuan juga untuk berkembang biak. Demikian pula rencana yang mulia untuk menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Seluruh ciptaannya memberi kita ketenangan. Ia mengenal dan mengasihi semuanya. Ia memberi tanggung jawab kepada manusia dan memberi kuasa atas tumbuhan dan hewan. Ia menciptakannya dengan sangat baik. Demikianlah kita bertanggung jawab atasnya dengan sangat baik pula.
manusia semakin banyak. Jumlah manusia semakin banyak, tapi tidak semuanya melakukan hal yang baik. Egois, cemburu, dan rakus bukan hal yang disukai oleh Tuhan Allah. Mari kita dengarkan liturgi kejatuhan dalam dosa dilanjutkan dengan vokal grup dari adik-adik kita kelas 3-4 yang berjudul Tuhan Yesus, Lihat Hambamu. Sada Musa tolu ayat sada. Ala yulok dona umbisuk sian nasa nama anggulmit di ladang. Angka najina dihon ni debata Jahowa. Jadi didok mamandok baru-barui atehe tongon do didok debata. Naso jadi panganon munah sian saluhut hau angka na diporlakon. Sada Musa tolu ayat 2. Dungi nina beru-berui mamandok uloki. Jadi no panganon nami sian parweni hau akan na diporlakon. Sada Musa tolu bintu tolu. Alai anggo sia parbue ni hau. Nadi par sitongaan didok debata do unang pangan hamu sian ni jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4. Dunginina ulok imah mandok boru-borui dang natutu hamu mate. Sada Musa tolu ayat 5. Aidi boto debatado sadari dipangan hamu siani. Tonggor mak matamuna gabe doson debata hamu. Umboto na denggan dohot naroa. Sada Musa tolu ayat 7. Dungi tonggor mah mata nasida na 2. Diboto mah nama arsai marah nasida. Gabe disomoti ma bulu ni hau ara. Bahan sabuk nasida. Sada Musa tolu ayat 8. Dung idi bege nasida masuara. Ni debata Jahobah na medak-kedak diporlaki diharoroni alogo. Mereak botari gabe marta bunyi. Masih Adam dohot jolmana hidi holak-kolak. Ni au aka nadi porlaki maradopon boini debata Jahobah. Musa tolu ayat sia. Dungi jojoman debata Jahoba di siadam ninama mandok ibana di dia doho. Sada Musa tolu ayat 10. Jadi ni nasi adama hubege nian semara di polaki. Gabe mabiar au ai marsemara do au ubahena martabuni au. Sada Musa tolu ayat 10 sada. Dungi nina debatama isen apa bawahon tuho nama sai maraiho datum dipangan ho sian hau nahu patikoni mengurai panganonmu.
Allah tidak membiarkan manusia terus berlarut dalam dosa. Tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan-Nya. Allah mau manusia mendapatkan keselamatan. Allah berjanji untuk tetap mengasihi kita dan akan ada seorang penebus yang akan memenangkan kita dari kuasa dosa. Mari kita dengarkan liturgi yang dilanjutkan oleh pembacaan puisi nubuatan yang akan dibawakan oleh adik-adik kita kelas 5-6. Yesaya siat ayat 5. Ainungan tubuh dihita sada poso-poso, lehon tu hita sadana, pampeto abarana dosogot harajoan, jala bahenona goarna sipartai holongoan, siulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, rajani harimeon. Yesaya 60 bidu sada duhut dua. Hehe maho, marsi nondang maho, aina Roma panondangmu, jala mulani Jehovah bicar di atasmu. Ai idama haholomon do makukupi tanon. Jala agolapon akabangso. Alai na bicar nema Jehovah di atasmu. Jala marsi nondang hamuliaona di atasmu. Yesaya pitu ayat 14. Dibaheni apalah Tuhan I sandiri ma mangilehon sada tanda di hamu. Idama gabe-gabean masada namur baju. Jala tumbuhon sada anak. Jala bahenona maguarna Immanuel. Mika 5 ayat 1. Alai anggoho, alai Bethlehem mamed metu, doho nia nanggo tu bola jujuron tu aka huta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo harorowan nina gabe panggom-gomi di Israel. Jala angka harorowana sian nanahinan sian angka ari narobi saleleng-lelengna. Mika 5 ayat 2. Dibaheni pasahatuna manasida sahatro ditiki pangitubuani nama nubuhon. Jala mulak pasi-pasi niaka haha agina tuaka anak ni Israel. Nubuat digenapi karya Ruzina Simamora. Kala itu manusia penuh dengan dosa, diseret maut dan dibalut duka. Manusia jatuh dalam jurang kelam yang penuh kesengsaraan. Suara minta tolong terus keluar memohon keselamatan. Namun hanya ada penyiksaan. Kala itu seorang gadis perawan sedang mengandung, menikah dengan lelaki yang diutus oleh malaikat, membuktikan firman Allah telah tergenapi. Mulai membawa diri pada sebuah kota bernama Bethlehem, kota yang telah ditetapkan Allah. Alunan merdu lagu kelahiran Yesus. Di malam Natal ini terlukis kisah Yesus yang lahir di dunia, lahir di kandang domba yang hina, hanya untuk menebus dosa manusia. Kini genaplah nubuatan para nabi, di mana Allah menggenapi cinta kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal Tuhan kita untuk membawa kabar sukacita. Kini hatiku melantunkan lagu Natal yang merdu. Teringat kisah di mana para malaikat bersandung menderu. Dan Majus Timur bersujud padamu Yesusku. Gembala pun menjadi saksi pengorbananmu. Kini kami merasakan kelembutan kasih-Mu, melebihi kelahiran-Mu.
Kini kami rela setia mengikut Engkau selamanya. Amin. Ini telah disempurnakan. Seorang raja keselamatan akan datang. Siapakah dia? Mari kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup adik-adik kelas 56 yang berjudul Karena Kita. Dilanjutkan dengan liturgi kelahiran Tuhan Yesus dari adik-adik kita kelas 56. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lukas 2 ayat 3. Jadi borhat masa sude hasa disurati gangu tubona ni pinasana. Lukas 2 ayat 4. Borhat manang si Joseph na siang Galilea, siang Nazaret
nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud na markuar Bethlehem, alasian peparan jala margani si Daud ibana. Lukas 2 bindu 5. Pasuraton dirina rap dohot si Maria. Oroanai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat 6. Jadi dina di sini nasida. Gok ma arini hango luana. Lukas 2 ayat 7. Ditubuhon ma anak buah bajuna, dibohos ma, diperakon ma tu bagasan pagagatan. Allah soadul inyana na asing di parmiana nasida. Lukas 2 ayat 10. Alai didok suruh-suruani matuna sida. Undang ma biar hamu. Ay berita halas ni roha godang do. Huboan tu hamuna. Parsaulian ni sadok bangsali. 2 ayat 11 Enang tubuh di hamusya bernginan di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Matius 2 ayat 1. Asadung tubuh Yesus di huta Bethlehem di luar Judea ujuni harajahon ni si Herodes. Roma aka parhabistaran sian purba tu huta Yerusalem. Matius 2 ayat 2. Angkani nama di dia doraja na imbaru tubui naung huida hami do bintangna di tano habincaran alani irodo sumomba ibana. Lukas 2 ayat 10. Masnida mintangi macaila tutuma lah nasida. Matius 2 ayat 10 sada. Laos dibongoti mabagasi gabe di ida ma dakdanaki dohot si Maria inanai. Dungi manungkap manasida marsomba tu dakdanaki dirungkari ma arta nasida sere hamijon dohot angkana anggur. Parsomba nasida tu ibana. Prosesi penyalaan lilin, adik-adik yang di rumah boleh dipersiapkan lilinnya agar bisa bersama-sama ikut dalam prosesi penyalaan lilin dan dimohon bantuan untuk orang tua untuk menjaga keamanan penyalaan lilin anak-anak yang ada di rumah. Kami undang dengan kasih untuk maju ke depan. Pendeta HKBP Pasar Minggu Inang Pendeta Rospita Borus Sihombing. Perwakilan Dewan Koinonia HKBP Pasar Minggu Inang Nyonya D. Sumbayak Borus Simamungsong. Liturgis yang bertugas pada hari ini Amang Sintua James Silitonga. Perwakilan anak sekolah minggu Kikita Boru Panjaitan. Perwakilan orang tua sekolah minggu Inang Nyonya J. Sirait Boru Tanjung. Perwakilan pengurus seksi sekolah minggu Amang Pinta Tarigan. Dan yang terakhir perwakilan guru sekolah minggu Kak Grace Boru Sianipar. Prosesi akan diiringi dengan duet dari Renner Tunip dan Joy Sirait. Dunia
dan kita sama-sama menyanyikan Malam Kudus. Seluruh orang bersorak-sorai menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia.
Kita sebagai anak-anaknya juga harus menyambutnya dengan sukacita walau di tengah pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Sukacita Natal kiranya bukan hanya tentang pesta, baju baru, tapi makna dari Natal itu sendiri, yaitu Immanuel, Tuhan berserta kita. Mari kita dengarkan pembacaan puisi dari adik-adik kita kelas 5-6. Kelahiran Tuhan Yesus, karya anak Tuhan. Kau datang ke dunia, tinggalkan surga mulia. Jadi sama seperti manusia dalam derita maupun sengsara. Meski kau sang pemilik hidup, namun tak ada yang menyambut. Meski kau yang berkuasa, namun tak ada yang menyapa. Kau taburkan kasih sayang melalui kelahiranmu di kandang. Kau berikan hati yang suci dan kekuasaan yang sejati. Ini kami merasakan kelembutan kasih-Mu lewat kelahiran-Mu. Kami rela setia mengikuti Engkau selamanya. Sorai, mari kita memuji lahirnya Al-Masih dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 597 Baritahon Didolok, sekaligus menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan dengar-dengaran dengan firman Tuhan dalam perayaan Natal kita saat ini. Kita persiapkan Alkitab kita. Kita berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja ini, izinkanlah pertama sekali Inang Pendeta menyapa adik-adik semuanya. Selamat Natal untuk kita semuanya. Kok suaranya padahal yang hadir di gereja ini ada berapa ya? Sekali lagi Inang sapa dulu buat adik-adik yang ada di gereja, mama, papa, opung yang ada di gereja, selamat Natal. Oke, Inang Pendeta mau menyapa adik-adik yang ada di rumah, selamat Natal. Wah, Inang Pendeta nggak dengar nih sapaan adik-adik yang ada di rumah.
Tapi Nang Pendeta percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah pasti menjawab sapaan Inang Pendeta untuk perayaan Natal pada malam hari ini. Baiklah adik-adik semua, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Inang Pendeta akan membacakan dan adik-adik semua boleh ikut membaca di rumah kita masing-masing dan adik-adik yang di gereja ini boleh ikut membaca di dalam hati. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik semua, pada perayaan Natal kelas kecil yang sudah kita laksanakan kemarin, ada penampilan istimewa yaitu panggung boneka. Nah untuk adik-adik kelas besar dari kelas 3 sampai kelas 6, malam hari ini Inang akan mempersembahkan satu video yang boleh kita saksikan bersama-sama yang menceritakan tentang kelahiran dari Yesus Kristus yang diambil dari kitab Injil Lukas. Nah adik-adik semua boleh mengikuti, menyaksikan video bersama-sama dan nantinya Inang Pendeta akan memberikan kuis untuk adik-adik semuanya. Injil Lukas. Lukas menyelidiki banyak saksi mata di era awal kehidupan Yesus dan kemudian menyusun catatan ini. Dan kisahnya berawal di perbukitan di Yerusalem yang oleh para nabi dikatakan sebagai tempat di mana Allah akan datang untuk membangun kerajaannya di seluruh bumi. Di kota ini, ada sebuah bait suci yang dikelola oleh para imam. Dan salah satu di antaranya, Zakaria, sedang bekerja di sana saat ia mendapat penglihatan yang membuatnya takut. Seorang malaikat datang dan berkata bahwa ia dan istrinya akan memiliki seorang anak laki-laki. Apa maksud dari semuanya ini? Nah, disebutkan bahwa Zakaria dan istrinya sudah sangat tua. Mereka tidak pernah bisa memiliki keturunan. Dan Lukas sedang membandingkan kisah ini yang mirip dengan kisah Abraham dan Sarah, nenek moyang Israel. Karena mereka juga sudah sangat tua dan tidak pernah bisa memiliki keturunan. Namun demikian, Allah memberi mereka seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, yang mengawali seluruh kisah bangsa Israel. Dan Lukas menyiratkan bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu sepenting itu bagi bangsa ini sekali lagi. Malaikat itu mengatakan kepada Zakaria untuk menamai anaknya Yohanes. Kemudian dia mengatakan bahwa anak laki-laki itu akan memenuhi sebuah janji dari para nabi kuno Israel, bahwa suatu saat seseorang akan datang untuk mempersiapkan bangsa Israel bertemu dengan Allah mereka ketika dia datang untuk memerintah di Yerusalem. Karena saat ini, Yerusalem berada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Ya, Yerusalem dipimpin oleh seorang pria bernama Herodes yang merupakan raja boneka dari kekaisaran Romawi. Sehingga orang-orang Yahudi tidak menginginkan apapun selain kemerdekaan dan memiliki pemerintahan sendiri di tanah yang mereka miliki. Jadi ini kabar yang sangat mengejutkan. Semuanya akan segera berubah. Tuhan sedang dalam perjalanan. Tetapi dengan cara apakah ia akan datang? Nah, untuk mengetahuinya, Lukas membawa kita keluar dari Yerusalem ke sebuah kota kecil di perbukitan yang terletak di daerah terpencil bernama Galilea. Di sanalah kita temui seorang perempuan yang bernama Maryam, atau kita menyebutnya Maria. Dia telah bertunangan dan siap untuk menikah. Lalu seorang malaikat datang kepada Maria dan berkata bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan dia harus menamainya Yesus, yang dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan menyelamatkan. Dan anak itu akan menjadi seperti Raja Daud yang akan memerintah umat Allah untuk selamanya. Kemudian Maria bertanya, Oke, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku adalah seorang perawan. Maria diberitahu bahwa Roh Kudus yang sama yang membawa kehidupan dan cahaya dari kegelapan dalam Kejadian pasal 1 akan membentuk kehidupan di dalam rahimnya. Allah hendak mengikatkan dirinya kepada kemanusiaan melalui pembuahan dan kelahiran Mesias. Jadi, Maria berubah dari seorang dari tempat terpencil yang tidak dikenal menjadi calon ibu dari seorang raja? Tepat sekali. Bahkan dia menyanyikan sebuah lagu tentang bagaimana pembalikan status sosialnya menunjuk pada pergolakan yang lebih besar yang akan terjadi. Melalui anaknya, Allah akan menurunkan penguasa-penguasa dari tahta mereka dan meninggikan orang miskin dan rendah hati. Dia akan membalikan seluruh tatanan dunia. Jadi saat Maria hamil tua, dia dan tunangannya, Yusuf, harus pergi ke Bethlehem. Ya, waktu itu ada sebuah keputusan di Kekaisaran Romawi tentang pajak baru. Sehingga semua orang harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya di kota itu.
Ada begitu banyak pengunjung di Bethlehem, sehingga mereka tidak dapat menemukan tempat untuk menginap. Sehingga satu-satunya tempat yang mereka bisa temukan untuk menginap adalah tempat binatang tidur. Nah, tidak jauh dari situ, ada para gembala dengan ternak-ternaknya. Dan seorang malaikat datang dan tentu saja itu sangat menakutkan bagi mereka. Tapi mereka disuruh merayakannya karena malam ini di Bethlehem, seorang penyelamat telah lahir. Ya, mereka diperintahkan untuk pergi dan mencari bayi ini. Mereka akan tahu bahwa itu adalah Mesias karena dia akan dibungkus dan diletakkan di palungan makan yang kotor. Ya, dan itu sangat kotor. Sungguh kotor. Kemudian gembala-gembala ini yang juga tidak terlalu bersih, pergi dan menemukan Yesus yang baru lahir di tempat yang benar-benar suram ini. Dan mereka sangat bergembira. Mereka pulang ke rumah dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah ini? Dan semua ini sungguh aneh. Maksud saya, jika Allah benar-benar datang untuk menyelamatkan dunia, ini bukan sebuah cara kedatangan yang kita pikirkan. Lahir di kandang binatang dari seorang perempuan muda dan dirayakan oleh gembala-gembala yang tidak dikenal. Tepat sekali. Maksud saya dalam kisah Lukas, semuanya serba terbalik. Dan itulah intinya. Dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah pertama kali dinyatakan di tempat-tempat kotor di antara orang miskin. Karena Yesus ada di sini untuk membawa keselamatan dengan membalikkan tatanan dunia kita. Nah, adik-adik semua, kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi kuisnya nanti ya. Inang Pendeta mau menyampaikan dulu apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk perayaan Natal malam hari ini. Nah, kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana Kristus, Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Tentunya kita masih mengingat pembelajaran yang disampaikan oleh Amang dan Inang Pendeta, yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, bahwa Yesus itu datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Yesus itu datang ke dunia bukan tanpa tujuan. Ada tujuan, ada misi, ada tugas yang akan dilaksanakan, yaitu memberi keselamatan, membebaskan manusia, membebaskan kita semua dari dosa dan maut. Tapi Dia juga memberikan kehidupan yang kekal kepada kita semuanya. Dan peristiwa penyelamatan Yesus kepada kita semua sudah dilaksanakan oleh Yesus. Dia hadir, dia lahir, lalu kemudian dia melayani, dia berkhotbah, dia menyembuhkan, dia melakukan banyak mujizat. Lalu kemudian dia menjalani Via Dolorosa, jalan penderitaan, lalu kemudian dia disalibkan, mati, bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga. Ya, dia naik ke surga. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia kembali ke surga, kembali kepada kerajaannya. Adik-adik semua, kita tidak usah menjadi takut dan gelisah. Kita tidak usah menjadi sedih. Karena apa? Karena katanya Tuhan kita itu adalah Immanuel, yang selalu ada beserta dengan kita. Dia adalah Tuhan Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Jadi dia selalu ada dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi ini adalah bukti bagaimana Tuhan kita itu sangat mengasihi kita semuanya. Jadi dia tidak meninggalkan kita, dia tidak membiarkan kita, tapi dia terus menyertai kita hari lepas hari dalam kehidupan kita ini. Jadi oleh karena itu, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita semuanya secara khusus buat adik-adik sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Jangan takut, jangan bersedih, jangan gelisah, jangan khawatir. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Iya, tapi Inang Pendeta, aku
aku sangat sedih hari ini. Kenapa? Karena aku tidak bisa ke gereja untuk merayakan Natal. Tapi Inang Pendeta, aku sangat bersedih kok teman-temanku ada beberapa orang yang datang ke gereja, aku hanya di rumah. Iya, sedih sih sedih, ya kan? Inang Pendeta juga sedih kok. Tidak bisa bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu merayakan Natal di tengah-tengah gereja kita ini. Sudah selalu kita lakukan bahwa kita bersama-sama gereja ini, kalau anak-anak sekolah minggu Natal akan penuh gereja kita ini. Kenapa? Ada anak-anaknya, ada mama papanya, ada opungnya, ada tulangnya. Semua namboru-namborunya juga ikut datang ke gereja. Makanya penuh gereja kita ini kalau anak sekolah minggu sudah merayakan Natal. Tapi suasananya berbeda kali ini anak-anakku. Tapi keadaannya kali ini berbeda anak-anakku. Kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Makanya kita semua tidak bisa merayakan Natal di gereja. Iya Inang Pendeta, jadi sedih aku. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan adik-adik yang merayakan Natal di rumah tidak boleh bersedih. Karena apa? Tuhan juga hadir di rumah adik-adik semuanya. Tuhan juga hadir di rumah kita. Tuhan juga hadir memberikan sukacita kepada kita. Kalau adik-adik tidak bisa datang ke gereja ini, tapi kasih Tuhan menghampiri adik-adik di rumah adik-adik masing-masing. Tadi kan katanya Immanuel, Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Nah, sesuai dengan subtema kita hari ini, bahwa kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi walau kita harus bernatal di rumah, kalau kita harus beribadah di rumah, kalau kita harus belajar firman Tuhan di rumah, kalau kita harus membuat kreativitas di rumah, kita harus tetap bersukacita. Karena apa? Pandemi COVID-19 tidak menghalangi Tuhan menghampiri kita. Pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita untuk menikmati kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu, Inang Pendeta mau mengajak dulu adik-adik sekolah minggu yang ada di gereja untuk bangkit berdiri sama yang ada di rumah. Kita mau bersama-sama dulu mau menyaksikan bahwa pun di tengah-tengah perayaan Natal sekarang ini, tengah menghadapi pandemi COVID-19, sukacita kita tidak hilang dari dalam diri kita. Kita mau nyanyi dulu. Lagu apa Kak Sera? Adalah sukacita ya. Oke, Inang Pendeta mau dengar nih adik-adik yang ada di gereja suaranya yang kencang. Ya, adik-adik yang ada di rumah juga boleh mama papanya bantu adik-adik untuk turut bernyanyi. Ayo Kak Sera. Di mana? Adalah sukacita diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam. Oh, ya. Terima kasih.
kembali, yang di rumah juga silakan duduk kembali dan kita akan mengikuti kuis untuk hari ini. Siap-siap ya? Kali ini ada 3 pertanyaan buat adik-adik semua. Yang ada di rumah mendapat 2 pertanyaan. Dan yang ada di gereja ada 1 pertanyaan. Siap-siap ya, kita mulai buat adik-adik yang ada di rumah. Dan kuis ini adalah untuk adik-adik sekolah minggu dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Dan jawabannya boleh dituliskan di mana kakak? Live chat ya, di YouTube channel kita hari ini, Ibadah Perayaan Natal. Oke, silakan kakak siap-siap ya. Sudah ada yang jawab? Oh belum ya? Oh oke, ya. Oke, gimana sih Nang Pendeta ini pertanyaannya belum kok udah minta jawaban. Kita mulai dari kuis pertama untuk adik-adik yang ada di rumah. Sebutkan pasangan yang disebutkan di awal video tadi yang merupakan moyang bangsa Israel. Sudah ada yang tahu? Inang tambah deh, kasih clue-nya ya. Clue-nya, pasangan ini adalah merupakan orang tua dari Ishak. Sudah? Kalau ada yang tidak tahu siapa orang tua dari Ishak, aduh menangislah kakak-kakak guru sekolah minggu dengan pendeta sekolah minggunya. Menangis, meratap, meraung-raung. Masa tidak tahu? Sudah belum? Sudah ada? Belum. Bukan Yusuf dan Maria, bukan. Masa orang tuanya Ishak, Yusuf dan Maria? Sudah ada? Siapa namanya? Larson. Larson Pardede, jawabannya benar? Oke, Abraham dan Sarah. Betul, iya. Terima kasih Larson. Pertanyaan kedua buat adik-adik yang di rumah. Yang di gereja sabar. Pertanyaan kedua. Siapakah raja yang ketika itu di Kekaisaran Romawi? Ayo raja apa? Raja Ahab? Raja Daud? Itu Romawi atau apa ya? Sudah ada kakak? Belum? Sudah ada belum? Aduh, itu loh raja yang kejam itu. Sudah ada? Hana? Oh bukan. Bukan? Gak ada namanya. Oh please deh, namanya dituliskan. Halomoan kelas 3-4, jawabannya apa kakak? Herodes, benar sekali ya. Iya. Oke, buat Larson dan siapa tadi? Halomoan, jawabannya benar. Tenang ya adik-adikku, anak-anakku, nanti hadiahnya dikirim ya nak ya. Pasti dapat hadiah ya. Sekarang buat adik-adik yang ada di gereja. Udah siap belum? Apa jawabannya Abram? Belum ya. Oke, ini gampang sekali. Kalau adik-adik tidak tahu, sudahlah. Kita langsung pulang aja nanti ya. Apa arti kata Immanuel? Siapa kakak? Inang pendeta nggak lihat ini, nggak pakai kacamata. Siapa? Michelle. Oke, apa artinya Michelle? Tuhan beserta kita. Apa? Inang pendeta nggak dengar. Jangan bisik-bisik dong, pakai itu dong. Tuhan beserta kita. Iya, Tuhan beserta kita. Oke, tepuk tangan buat Michelle. Terima kasih Michelle. Iya, sudah cukup ya, cuma 3 pertanyaan aja. Hadiahnya disediakan cuma 3, maaf. Gak bisa lebih dari 3. Ya, oke, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti kuis dan bisa menjawab kuis kita untuk malam hari ini. Jadi tetap kita ingat ya, bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita, bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, yang selalu setia menyertai kami hari lepas hari, dan memberikan bagi kami waktu yang baik, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan hari kelahiran Yesus Kristus
di tengah-tengah dunia ini bersama dengan anak-anak sekolah minggu Gerejamu HKBP Pasar Minggu, kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Kami sungguh bersuka cita, walaupun di dalam hati kami yang paling dalam ada kesedihan yang amat sangat. Ketika kami merayakan Natal tidak bisa bersama-sama di tengah-tengah gerejamu ini. Kami merayakan Natal di rumah kami masing-masing oleh karena pandemi yang kami hadapi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Memberikan kasih-Mu yang begitu besar, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu bagi kami masing-masing. Sehingga ketika kami mengingat, menyadari, melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami ini, kesedihan kami tergantikan dengan sukacita yang begitu besar. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu menjadi keselamatan bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi sukacita bagi kami hari lepas hari. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan bersama-sama membuat kami untuk tidak bersedih, tidak takut, tidak gelisah dalam hidup kami ini. Tetapi biarlah kami selalu berpengharapan, selalu bersuka cita atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus percaya kemana kami melangkah, di mana kami berada, apa yang kami perbuat, Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunilah kami akan dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan kita. Oleh pujian
berdiri dan kita nyanyikan ayat yang kedua. Marilah kita mengakhiri ibadah perayaan Natal malam hari ini, kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti yang juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Selesai, Kapril punya hadiah untuk 2 orang. Satu dari adik-adik kelas 3-4, satu dari adik-adik kelas 5-6. Caranya gimana Kapril? Adik-adik yang di rumah hanya perlu mengirimkan foto selfie mereka bersama papa, mama, kakak, adik, atau siapapun yang menemani adik-adik beribadah pada hari ini. Foto selfie akan dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Wah, seru banget ya adik-adik yang ada di rumah. Kapril, tapi pasti ada kriterianya ya. Pasti Kak Melisa. Aku boleh ikutan nggak? Kapril juga sebenarnya pengen, siapa yang nggak pengen hadiah? Syaratnya apa aja nih Kapril? Syaratnya foto yang akan menang adalah foto yang kreatif Kak. Mungkin pada hari ini adik-adik yang di rumah kompakan, di rumah pakai baju yang sama dengan papa, mama. Atau mungkin punya pose yang unik saat menonton video YouTube kita hari ini Kak. Wah. Itu akan dipilih oleh kakak guru kelasnya masing-masing nanti. Oke Kapril. Nah adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ya kirimkan foto selfie terbaik kalian ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Kakak tunggu ya.
Nah, Kak, tadi kita sudah lihat ibadah Natal sekolah minggu online tahun ini seru banget ya, Kak? Betul Kak April. Adik-adik walau di rumah saja, mereka tetap semangat loh mengirimkan video performance-nya mereka ke kakak-kakak guru kelas masing-masing. Betul Kak, adik-adik kita hebat ya, tetap sukacita walaupun Natal tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Papa dan Mama yang selalu memberikan support untuk adik-adik sehingga dapat mengirimkan video performance-nya dengan tepat waktu. Betul Kak Melisa, karena support dari Papa dan Mama juga lah, Natal sekolah minggu tahun ini dapat berjalan dengan sangat baik. Nah, Kak April, walau adik di rumah saja, tapi kita coba yuk dengarkan pesan ucapan Natal dari perwakilan anak sekolah minggu kelas 3-4, yaitu adik kita Cikita Panjaitan. Kakak undang untuk maju ke depan. Hai Cikita, gimana kabarnya? Wah, seru nggak ikut Natalan di gereja? Seru. Cikita, Kapril, Kak Melisa, mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu nih, Cikita sudah mulai masuk sekolah belum ya? Belum, masih online. Berarti ibadah sekolah online ya? Cikita bosan nggak? Bosan. Bosan. Sudah mulai Tapi bosan semoga ya. walaupun berbeda nih tahun ini Natalnya, Cikita harus tetap sukacita ya. Oke. Oke, kalau gitu kakak boleh dengarkan nggak pesan Natal untuk teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah? Boleh? Boleh. Silakan Cikita. Horas. Shalom. Yang saya hormati, Inang Pendeta Rospita Borusi Hombing, STH, Amang dan Inang Parhalado, kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman yang kukasihi yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Apa kabar semuanya? Kok kurang semangat sih? Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, gitu dong, lebih semangat. Puji Tuhan ya. Semoga kita semua sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Cikita Geraldine Ulibasana Boru Panjaitan, kelas 3 SD. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan kecanggihan teknologi sehingga kita dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini new normal bersama melalui live streaming HKBP Pasar Minggu. Walaupun nuansa Natal di tahun ini jauh berbeda dengan nuansa Natal di tahun sebelumnya. Tapi jangan sedih ya, karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita dan menyertai kita. Immanuel. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai sehingga kita bisa beribadah bersama di gereja dan sekolah minggu bersama di gedung yang baru. Pasti seru deh. Puji Tuhan, pada malam ini seluruh anak sekolah minggu dapat melakukan performance seperti tarian, liturgi, puisi, dan bernyanyi. Walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Tapi sukacita kita tidak boleh padam ya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengurus sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, dan semua pihak yang telah membantu dan bersusah payah menyiapkan acara Natal di tahun ini sehingga berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal, selamat Natal. Damai sejahtera di bumi bagi umat yang mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas. Yeay. Terima kasih Cikita untuk pesan Natalnya. Nah, Kak April, tadi kita sudah mendengarkan pesan Natal dari perwakilan anak sekolah minggu.
Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan pesan Natal dari orang tua. Betul Kak Melisa, kami undang dengan kasih untuk maju ke depan Inang Nyonya J. Sirait Boru Tanjung. Shalom. Gak ada suaranya. Shalom. Shalom. Horas. Horas. Yang saya hormati Inang Pendeta Rospita Boru Siombing, yang saya hormati juga Amang dan Inang Situa, yang saya hormati pengurus seksi sekolah minggu, dan yang saya sayangi kakak-kakak guru sekolah minggu, juga adik-adik, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja atau di tempat ini. Saya mau mengucapkan, saya di sini berdiri mewakili orang tua murid, salah ya, bukan orang tua murid ya. Saya mewakili orang tua anak-anak sekolah minggu, ingin mengucapkan selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih buat Inang Pendeta dan khususnya juga kakak seksi pengurus sekolah minggu dan kakak-kakak sekolah minggu yang dimana di masa pandemi ini tetap menjalankan yang namanya ibadah sekolah minggu baik maupun secara online atau virtual maupun kadang ada Zoom juga. Itu sangat membantu bagi anak-anak kami yang berada di rumah. Mereka sangat termotivasi untuk tetap menjalankan ibadah walaupun hanya di rumah saja. Saya juga sangat senang bisa di masa pandemi ini, sebenarnya saya juga ada rasa sedih karena di masa pandemi ini kita masih bisa, puji Tuhan kita masih bisa merayakan Natal walaupun secara live. Terima kasih kita bilang buat Tuhan, kita dikasih kesehatan semuanya. Itu yang terutama. Mungkin saya mau mengajak orang tua murid, mungkin masih ada beberapa orang tua murid yang tidak aktif dalam untuk join acara-acara sekolah minggu. Mari Amang, Inang, saya mengajak Amang, Inang untuk mari kita aktif dalam kegiatan sekolah minggu. Mungkin kita sudahlah sekolah minggu di rumah aja, biarkan saja yang ibadah-ibadah, yang ini. Enggak, mari. Karena bagaimanapun awalnya dari kita. Jadi kita mengajak walaupun mungkin dia dengan malas oke, tidak usah mandi, tidak masalah. Ayo kita ajak. Jadi biar ada rasa tumbuh, memang hari ini hari Minggu saya harus ibadah. Seperti itu. Jadi itu saja. Sekian dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih untuk Inang Nyonya J. Sirait Boru Tanjung atau Mama Joy untuk ucapan Natalnya. April, tadi kita sudah mendengarkan pesan Natal dari perwakilan anak sekolah minggu dan juga perwakilan orang tua. Sekarang yuk kita saksikan persembahan pujian dari paduan suara anak Mizmor Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Hallelujah.
adik-adik kita Kamelisa dari paduan suara anak sekolah minggu Mismor. Sudah lama padahal mereka tidak bertemu di gereja melakukan latihan rutin, tapi performance mereka tetap bagus ya Kak. Betul Kak April. Semoga segera kita dapat bertemu kembali di gereja ya Kak. Pasti Kak. Nah sekarang kita dengarkan nih Kak, masih ada yang mau menyampaikan ucapan Natal. Dari perwakilan Dewan Koinonia HKBP Pasar Minggu, kami undang dengan kasih untuk maju ke depan Inang Nyonya D. Sumbayak Boru Simamungsong. Salam. Untuk adik-adik terutama. Salam. Buat adik-adik yang saya cintai, anak-anak kami, cucu kami, yang di rumah maupun yang ada di gereja ini. Salam sayang. Dari saya seorang utusan perwakilan dari Dewan Koinonia. Mungkin adik-adik belum begitu mengerti ya apa itu Dewan Koinonia. Biarlah nanti ibu guru atau inang pendeta yang menerangkannya. Yang saya hormati Inang Rospita, Inang Pendeta Rospita. Yang saya hormati Amang Pendeta Sitio. Dan yang saya hormati juga Amang Inang Parhalado di HKBP Pasar Minggu, dan juga yang saya hormati Amang ketua seksi ya, perwakilan Amang Aritonang, dan yang paling saya sayangi adalah guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semuanya. Hari ini saya sangat gembira karena mungkin ini pertama kali saya melihat perayaan Natal dari sekolah minggu via live streaming dan hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan. Sedih rasanya melihat keadaan yang terjadi akibat pandemi ini. Tapi di samping kesedihan ini, saya sangat terharu Inang Pendeta Rospita, demikian juga seluruh guru-guru sekolah minggu atas yang saya saksikan pada hari ini, di mana anak-anak bisa bernyanyi melalui live streaming. Dan pertanyaan yang paling saya tanya tadi dalam hati saya, bagaimana guru-guru dan inang pendeta ini melatih mereka. Sedang kami aja di Parari Kamis, di Punguan Perempuan, belajarnya melalui virtual seperti ini amat sangat susah. Jadi puji Tuhan, kiranya inang pendeta dan seluruh seksi terutama guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan, diberi kebijakan, diberi kepintaran, dan tak lupa diberi rezeki yang melimpah agar di dalam melaksanakan tugasnya mereka bisa membimbing anak-anak dengan hati yang gembira dan bisa fokus untuk membina anak-anak sekolah minggu menjadi jemaat atau pengikut Kristus yang setia. Kita tahu pada zaman sekarang sangat banyak godaan dan cobaan yang membuat kita bisa lari dari iman kepercayaan kita. Jadi saya harapkan guru-guru sekolah minggu tetap bersemangat untuk mendidik mereka. Pada saat ini juga saya tidak berpanjang lebar. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semua. Selamat hari Natal buat adik-adik. Ya kok pelan banget sih, gak semangat. Kan Tuhan beserta kita nih. Selamat hari Natal adik-adik. Buat kita semua, kiranya Tuhan memberkati. Saya tetap berharap dan berdoa, mari kita sama-sama berdoa untuk segera Tuhan memberikan pertolongan kepada kita sehingga pandemi COVID ini bisa biar segera
dapat lenyap dari muka bumi ini. Puji Tuhan, terima kasih. Sekali lagi maaf kalau ada yang kurang pas di dalam kata sambutan saya. Atas ucapan Natalnya, oh ya Kak April, tadi kita sudah dengarkan pesan Natal dari perwakilan anak sekolah minggu, dari perwakilan orang tua, dari perwakilan Dewan Koinonia. Nah, masih ada nih Kak April yang mau menyampaikan pesan Natal. Mari kita dengarkan ucapan Natal dari perwakilan pengurus seksi sekolah minggu. Kami undang dengan kasih untuk dapat maju ke depan Amang Pinta Tarigan Selamat Natal buat kita semua. Horas. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul di sini, kita dapat merayakan baik di tempat ini maupun secara live streaming Natal kelas besar sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Sukacita kami dapat melihat adik-adik dapat bergembira dari live streaming maupun dari video-video yang dikirimkan. Untuk itu sebagai perwakilan daripada pengurus seksi sekolah minggu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kami kepada Amang Inang Pendeta, secara khusus Inang Pendeta Rospita Berusiombing sebagai Inang Pendeta sekolah minggu di tempat KB Pasar Minggu. Serta kami juga tadi lihat ada Amang Pendeta Sitorus dan Amang Pendeta Sitio telah hadir untuk ikut bersama-sama merayakan Natal bersama adik-adik kami sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada seluruh Parhalado, Amang Inang, serta Dewan Koinonia yang telah mendukung kegiatan sekolah minggu sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas dukungan Amang dan Inang semua orang tua anak-adik kami sekolah minggu, baik yang mengirimkan video sehingga kami bisa melihat keceriaan bagaimana melantunkan puisi, kemudian bernyanyi dan melantunkan liturgi dengan baik, serta Amang Inang yang mengizinkan putra-putrinya untuk hadir di gereja ini meskipun di tengah pandemi penuh waspada, kita terapkan protokol, serta Amang Inang, orang tua, handai tolan, adik-adik kami sekolah minggu yang saat ini sedang menonton dan merayakan secara live streaming di kediamannya masing-masing. Kami juga mengucapkan terima kasih dari seksi sekolah minggu kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, serta tim, baik itu tim live streaming, serta tim pemusik yang telah mendukung, mempersiapkan dengan baik, meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk acara kita pada hari ini. Tidak lupa kami dari seksi sekolah minggu juga menghimbau kepada orang tua Amang Inang untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan sekolah minggu meskipun di tengah pandemi ini cukup sulit bagi kita mengetahui bagaimana antusiasme, tapi kami percaya bahwa semangat itu tetap ada, bahwa tahun depan kalau Tuhan berkenan kita dapat berkumpul kembali di gedung gereja ini bersukacita, ada ruangan baru yang nanti kita juga akan diskusikan bersama. Tadi saya sudah juga diskusi dengan Amang Ketua Seksi, bagaimana ke depannya kita berpikir, kita buatkan forum diskusi dengan orang tua Amang Inang dan pengurus seksi sekolah minggu ke depannya, bagaimana kita meningkatkan anak-anak kita, sumber daya manusia anak-anak kita perlengkapi ke depannya agar juga Roh Kudus Tuhan bersama mereka dan menjadi modal bagi mereka ke depannya. Itu pesan Natal dari kami, seksi sekolah minggu. Sekali lagi kami ucapkan selamat Natal, kiranya sesuai dengan pesan dari Inang Pendeta, kita harus bersukacita karena Tuhan beserta kita. Shalom, horas. Horas. Terima kasih untuk Amang Pinta P. Tarigan untuk ucapan Natalnya. Kak April, tidak hanya konsep Natal kali ini yang berbeda nih Kak.
tapi ada sesuatu yang spesial loh. Wah, apa itu Kak Melisa? Seperti yang kita tahu bersama, sudah kurang lebih 7 bulan kita lewati dengan sekolah minggu online. Adik-adik di rumah dan tetap mengirimkan tugasnya setiap minggu dalam bentuk foto maupun video di grup WhatsApp kelas masing-masing, Kak. Betul sekali Kak, tidak hanya itu, adik-adik di rumah juga aktif untuk mengikuti kegiatan Zoom yang diadakan bergilir setiap minggunya. Nah, selama kurang lebih 7 bulan tersebutlah, kakak-kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing sudah mencatat nama adik-adik yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan online yang diadakan oleh Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Sebagai bentuk apresiasi, seksi sekolah minggu memiliki hadiah apresiasi untuk adik-adik yang selalu aktif dalam kegiatan online Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Siapa aja Kak namanya? Yuk kita undang Inang Pendeta untuk maju ke depan membacakan nama-nama adik-adiknya. Kita panggil Inang Pendeta yuk. Inang Pendeta. Iya. Oke. Hai Inang. Hai juga. Seperti yang tadi sudah diinfokan, seksi sekolah minggu ada apresiasi untuk adik-adik yang selalu aktif dalam setiap ibadah online sekolah minggu Inang. Boleh dibantu Inang, siapa aja nih adik-adik sekolah minggunya? Boleh, kalau hanya untuk membaca gampang. Iya. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah dan yang ada di gereja, dengarkan baik-baik ya. Inang Pendeta akan menyebutkan anak-anak yang diberi apresiasi oleh seksi sekolah minggu untuk mendapatkan hadiah. Akan ada hadiah Kak ya? Iya betul Inang, untuk karena mendapatkan aktif. hadiah karena aktif selama pembelajaran online. Untuk itu kita mulai dari anak-anak kelas 3 dan 4. Ya, anak-anak kelas 3 dan 4 yang pasti kakak-kakak guru sekolah minggunya sangat luar biasa ya, menentukan untuk milih nama adik-adiknya pasti. Menentukan siapa yang menjadi anak sekolah minggu yang paling aktif. Baiklah, yang pertama anak kelas 3 dan 4. Yang pertama Angel Lydia Bukit. Yeay. Siapa lagi Nah? Yang kedua Kenzi Bastian Pakpahan. Yeay. Yang ketiga Renata Madeline Siregar. Yeay. Yang keempat ada Ronauli Lestari Tupulu. Yeay. Ada. Nah, ternyata dari adik-adik kelas 3-4 ada Inang yang hari ini hadir di gereja. Boleh maju ke depan? Siapa ini yang hadir? Coba kita tanya ya. Ada Angel dan Ronauli. Oke, silakan Angel dan Ronauli. Yeay. Boleh lebih ke tengah lagi? Lebih ke tengah lagi deh. Sini. Nah, coba Inang mau tanya Inang apa mau ke lihat mereka? dulu nih wajahnya yang mana. Oh iya, Inang selalu lihat fotonya. Kok Inang nggak lihat sih? Pakai masker. Oh iya, iya benar. Ini aktif sekali nih. Iya, Inang lihat selalu di grup kelas masing-masing ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke adik-adik aktif kelas 5-6, coba kita tanya dulu Inang. Boleh. Angel memang selalu aktif, selalu mengirimkan foto-foto ke grup WhatsApp. Pakai mic ke dalam deh. Iya. Iya, bosen nggak sebenarnya? Pasti mama bawel nggak? Angel, ayo udah mau sekolah minggu gitu. Iya, tapi tetap semangat. Iya. Nah, coba Ronauli, Kapril pengen dengar. Emang bener Ronauli selalu aktif dalam setiap kegiatan online sekolah minggu? Iya. Suka kesiangan nggak? Enggak, selalu bangun. Bangun pagi. Dimarahin mama dulu atau enggak? Enggak. Yeay, hebat. Terima kasih Angel dan Ronauli. Boleh duduk lagi ke tempatnya. Ya, lanjut Ina. Oke, sekarang kita lanjut untuk kelas 5 dan 6.
Yang pertama ada Cedric Abednego Tampu Bolon. Yeay. Yang kedua ada Priscilla Juanita. Yeay. Yang keempat ada Gladys Iren Sinaga. Yeay. Yang keberapa ya? Yang keempat ya? Sudah. Yang keempat ada Varga Sinaga. Yeay. Ada orangnya? Tidak, Oh, tidak ada. Ya, jadi mereka semua ada di rumah ya. Nah, Oke. Inang, kali aja nih adik-adik yang di rumah ada yang kelewatan pada saat mendengar nama-nama anak-anak yang berprestasi. Nah, kali ini kakak cuplikan slide nama anak-anak tersebut ya adik-adik. Disimak baik-baik ya. Adik Dari kita kelas kelas 3-4. Ada Angel Lydia Bukit, ada Kenzi Bastian Papahan, dan ada Renata Medlin Siregar, yang terakhir Ronauli Lestari Napitupulu. Yeay. Nah, Kak April, Inang, mau setelah Tadi kelas 3-4 udah Kak. Sekarang untuk adik-adik kita kelas 5-6. Ada Cedric Abednego Tampu Bolon, Priscilla Juanita, Gladys Iren Sinaga, dan yang terakhir ada Varga Sinaga. Yeay. Selamat untuk nama adik-adik yang disebutkan tadi. Adik-adik akan dikirimkan hadiah ke alamat rumah adik-adik masing-masing ya. Ditunggu ya. Ditunggu ya. Untuk adik-adik yang namanya belum disebutkan, jangan khawatir Kak April, jangan khawatir Ina. Kita tetap akan memberikan hadiah, yaitu souvenir Natal tahun 2020. Yeay. Hadiahnya dipegang oleh Kak April ya adik-adik. Dan ini akan dikirimkan ke alamat rumah masing-masing. Ditunggu ya. Ya, ditunggu terus ya Kak ya. Iya. Jangan lupa dikirim ya Kak ya. Iya, Ina. Pasti Nang. Senang Oke. banget berarti adik-adik di rumah dan ada yang di gereja. Jadi adik-adik tinggal tunggu hadiahnya sampai di rumah ya. April, Inang, kita sudah sampai di penghujung acara Natal Sekolah Minggu Online tahun 2020. Mungkin Inang Pendeta ada pesan yang ingin disampaikan buat adik-adik yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Oke, boleh ya? Boleh. Boleh Ya, untuk adik-adik semua yang ada di rumah, yang ada di gereja ini, buat kita semua yang ada di sini, Inang Pendeta hanya mau menyampaikan spesial Mauliate. Terima kasih, spesial thank you ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Lope Inang Pendeta, anak-anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Ya, luar biasa ya semua penampilan yang boleh kalian persembahkan untuk perayaan Natal kita malam hari ini. 2 kali perayaan Natal kalian luar biasa. Spesial thank you juga buat mama papa yang selalu mendukung setiap kegiatan yang kita lakukan. Iya. Walaupun berlelah-lelah mungkin saat Natal ini terlebih harus merekam video adik-adik dan lain sebagainya. Mungkin ada mama-mama yang sampai harus naik tensinya. Ya mohon maaf ya mama papa. Semua kita lakukan supaya kita bersama-sama bersukacita dengan anak-anak kita. Kemudian terima kasih buat seluruh pendeta, seluruh majelis yang ada di HKBP Pasar Minggu. Luar biasa dukungannya buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Yeay. Untuk seluruh Dewan Koinonia yang kami kasihi, terima kasih juga buat semua dukungan doa yang boleh diberikan kepada kami yang selalu memperhatikan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Terima kasih Amang dan Inang di Dewan Koinonia. Terima kasih buat terima kasih buat seluruh pengurus seksi sekolah minggu. Iya. Kalian luar biasa.
selalu mendukung guru-guru sekolah minggu dalam semua keperluan-keperluan dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan terakhir, terima kasih buat guru-guru sekolah minggu. Iya. Thank you buat guru-guru sekolah minggu. You are the best. I'm proud of you all. Inang Pendeta mau sapa dulu Unang Loja. Unang Loja. Unang Loja. Unang Loja. Thank you. Buat Amang Sintua Sudarsono, ada nggak? Ada. Terima kasih Amang. Yeay. Buat Edward, Reinhard, Jose, Amang Manalu yang tercinta. Buat Shera yang Denova, selalu mendukung sekolah minggu. Buat semua pemusik dan song leader. Terima kasih buat kalian semua dan secara khusus Inang Pendeta nggak hafal namanya, tim editor kita yang sudah berlelah-lelah dengan segala keahlian mereka sehingga boleh kita saksikan bersama video-video dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Unang Loja. Unang Loja. Segitu aja. Baik Inang, terima kasih. Itu bukan pesan Natal. Ucapan Natal. Ucapan terima kasih. Oke. Inang, untuk menutup acara kita malam ini, kita boleh dibantu untuk tutup dengan doa, Inang. Baiklah, buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan yang ada di gereja, Amang Inang, seluruh jemaat, kita akan mengakhiri ibadah perayaan Natal malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama dalam sukacita Natal pada sore hari sampai malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mengenang kembali akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kami semuanya, yang membebaskan kami, yang membawa sukacita di dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada malam hari ini kami mendoakan buat anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, kepintaran kepada mereka semuanya. Supaya mereka tidak berlelah-lelahnya untuk selalu mau bersekutu bersama dengan Tuhan, mau belajar akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi mereka dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan juga memberkati setiap orang tua mereka untuk selalu mendukung, memberikan semangat bagi anak-anak mereka. Walaupun pembelajaran, ibadah, persekutuan itu harus dilakukan di tengah-tengah rumah mereka masing-masing. Tetapi biarlah tetap para orang tua mendukung anak-anak mereka untuk selalu mengajak anak-anak mereka beribadah, bersekutu, belajar akan firman Tuhan. Engkau limpahkanlah rezeki, berkat di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya lewat berkat yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh mencukupi segala kebutuhan anak-anak mereka dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kami juga mendoakan secara khusus gereja Tuhan, HKBP Pasar Minggu, seluruh majelis, seluruh pendeta, seluruh jemaat gerejamu ini Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama, bergandengan tangan, untuk selalu melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Terlebih ketika kami akan bersama-sama menyaksikan kebesaran kasih Tuhan yang telah Engkau anugerahkan di tengah-tengah gerejamu HKBP Pasar Minggu pada Maret 2021 yang akan datang. Kami akan menyaksikan 50 tahun sudah Tuhan bersama-sama dengan kami berdirinya gereja HKBP Pasar Minggu ini di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami boleh bersama-sama menikmati damai sejahtera kasih Tuhan di dalam perjalanan gereja ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa
dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Inang Pendeta. Nah, Kak Melisa, Inang Pendeta, kita sudah selesai nih ya acara Natal kita hari ini. Betul. Tapi masih ada lagi. Apa tuh? Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di gereja, kita akan menyaksikan persembahan terakhir yang akan dibawakan oleh pengurus seksi sekolah minggu dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Mari, boleh juga Amang dan Inang Dewan Koinonia kita maju bersama-sama di sini. Kita akan mempersembahkan pujian. Ayo, silakan. Kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan